Waqala radhiyallahu ankum wa Abu Dawud wal Hakim an Ibnu Abbas wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas bin Abdul Muttalib ya Abbas ya ammah ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu laka dzambaka. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menghasankannya, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sepupunya berarti, ya. Kata Kanjeng Nabi, ya Abbas, wahai Abbas, sepupunya, pamannya, ya Abbas. Ya ammah, wahai pamanku, ala u'tika, maukah engkau aku beri, ala amnahuka, maukah engkau aku hadiahkan, ala ahbuka, maukah engkau aku hibahkan, ala af'alu bika asyra khisalin, maukah engkau aku melakukan sesuatu untukmu, asyra khisalin, ada 10 perkara, idza anta fa'alta dzalik, jika engkau melakukannya, ghafarallahu laka dzambaka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu, awalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir, wa qadimahu wa hadithahu, dosa yang lama dan dosa yang baru, wa khata'ahu wa amdahu, kesalahan, dosa-dosa, wa amdahu, yang wa khata'ahu, dosa yang tidak disengaja, wa amdahu, dan dosa yang disengaja, wa saghirahu, dosa yang kecil, wa kabirahu, dan dosa yang besar, wa sirrahu, dan dosa yang sembunyi-sembunyi, wa alaniyatahu, dan dosa yang terang-terangan. Jadi semua dosa yang pernah dilakukan, sengaja atau tidak disengaja, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang dilihat oleh orang lain, kata Kanjeng Nabi, kalau melakukan ini maka Allah akan ampuni. Bahkan dosa yang pertama kali kita kerjakan sampai dosa nanti yang terakhir kita kerjakan akan Allah ampuni. Apa 10 perkara itu? Antusolliya arba rokaatin, yaitu sholat 4 rakaat. Takrau fi kulli rokaatin fatihatal kitabi wa suratan. Lalu dalam setiap rakaat tersebut membaca suratul Fatihah dan membaca surat. Baca Fatihah, baca surat, sebagaimana kita sholat sunat biasa. Fa idza faragta minal qiraati fi awwali rakaatin, dan jika engkau telah selesai dari membaca bacaan, itu suratul Fatihah dan bacaan surat, wa anta qaimun, dan engkau masih berdiri, masih dalam keadaan berdiri, kulta, maka engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrata marratan, 15 kali. Ya, ini cara salat tasbih. Jadi setiap rakaatnya seperti kita salat sunat biasa, baca Al-Fatihah, baca surat. Nah, sebelum kita ruku, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar sebanyak 15 kali. Sumatar ka'u fataquluha wa anta raki'un ashran.
Kemudian engkau ruku, lalu membaca tasbih tersebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa anta raki'un, dan engkau sedang dalam keadaan ruku, asyran 10. Lalu begitu ruku baca 10. Habis baca surat 15, dalam ruku 10. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha asyran. Kemudian bangun dari ruku, lalu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Ruku 10, i'tidal 10. Summa tasjudu fataquluha wa anta sajidun asyran. Kemudian sujud. Ya, dan dalam keadaan sujud juga membaca 10. Summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha asyran. Kemudian bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, juga membaca tasbih tersebut 10 kali. Ya. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin. Nah, maka kalau dikumpulkan semuanya dalam setiap rakaat kita membaca 75 kali tasbih dalam setiap rakaat. Jadi kalau dikumpulkan dalam 4 rakaat maka semuanya 300 kali tasbih. 15 ketika saya sebelum ruku, dalam ruku 10, dalam i'tidal 10, dalam sujud 10, dalam duduk di antara dua sujud 10, yang terakhir sujud yang kedua 10 juga. Tuh. Ya. Jadi berapa? 65. Nanti begitu bangun, ketika bangun nih dapat duduk di antara dua sujud, duduk jalsatul istirahah. Jadi jangan langsung bangun dulu. Jangan bangun dulu, baca 10 kali. Oh, gitu. Ya. Ya, saya ulangi nih. Jadi 5 jadinya. Ya, jadi sebetulnya salat tasbih ini ada dua cara. Yang pertama, ini yang sedang kita bahas, yaitu 15 kali membaca tasbih sebelum ruku. Jadi habis baca surat sebelum ruku 15. Ya, kemudian 10 ketika ruku, 10 ketika i'tidal, 10 ketika sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian ketika jalsatul istirahah. Sebelum naik. Jadi habis sujud duduk dulu sebentar, namanya duduk istirahah, itu baca 10 kali. Jadi semuanya 75 kali dalam setiap rakaat. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah membaca tasbihnya begitu takbiratul ihram sebelum baca Fatihah 15. Jadi dimajuin. Habis sebelum baca Fatihah 15, nanti sebelum ruku 10. Ya, memajukan membaca tasbih ketika duduk di antara duduk istirahat. Nah, dimajuin ke atas. Ya, dimundurin. Itu cara yang kedua. Ya. Di sini ya, Bang. Tumatar berusaha masjid fatakulu asyran. Wa anta jalisun baina sajdatayni. Sumatas judu fatakulu kelewatan tadi ya. Kemudian kemudian duduk sujud lagi, yang kedua baca 10, kemudian duduk lagi, baca 10 baru bangun. Tuh, semuanya kalau dikumpulkan ada 75 kali kita membaca tasbih dalam setiap rakaat, dikali 4 semuanya 300 kali. Ya, ini tata cara sholat tasbih. Ya. Salamnya 2 kali salam. 2 kali salam. Iya, 4 rakaat itu 2 kali salam. 2 kali salam. Iya. Ini stata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau kamu mampu melaksanakan salat tasbih dalam satu hari 1 kali saja, maka kerjakan kalau mampu. Karena salat tasbih ini di antara salat yang paling berat kayaknya. Berat banget. Iya. Apalagi lagi ruku, lagi sujud lama banget. Ya. Salat tasbih ini paling berat. Jadi kalau mampu 1 hari sekali katanya kerjakan. Ya. Fa ilam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Ya kalau nggak sanggup 1 hari sekali, minimal setiap Jumat sekali. Seminggu sekali. Fa ilam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Kalau juga seminggu sekali nggak sanggup juga, sebulan sekali. Ya. Fa ilam taf'al, kalau sebulan sekali juga nggak sanggup, fa fi kulli sanah marrah, setahun sekali dah. Ya. Fa ilam taf'al fa fi umrika marratan. Kalau setahun sekali juga nggak sanggup,
ya seumur hidup merasain apa sekali mah. Gitu ya. Sangku sholatin. Ya ini makanya kalau di apa namanya di beberapa pesantren yang merupakan rehabilitas narkoba itu biasanya yang diperbanyak sholat tasbih siang malam untuk dikerjakan. Bangunin tahajud jam 2 malam suruh mandi sholat tasbih gitu, baca yasin sholat tasbih, terus memperbanyak sholat tasbih. Ya kalau dilihat dari fungsinya pun juga sholat tasbih sama dengan sholat taubah. Ya karena diantara fadilah daripada sholat tasbih adalah diampuni segala dosa-dosa yang awal dan yang akhir, disengaja atau tidak sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa apa namanya sembunyi-sembunyi, dosa yang dilihat oleh orang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini termasuk juga adalah sholat taubah berarti ya. Wa'lam, dan ketahuilah anna sholat tasbih, sesungguhnya sholat tasbih muraghabun fiha. Sholat tasbih ini sangat dianjurkan. Ya. Wa yustahabbu ayya'tadaha fi kulli hinin, dan disunahkan untuk dibiasakan dalam setiap waktu. Tuh, sunnah untuk membiasakan sholat tasbih. Kulli hin, setiap waktu kalau mampu, kalau bisa. Ya. Wala yataghafal anha, ya, dan janganlah melalaikan sholat tasbih. Jangan lalai masalah tasbih. Tadi minimal setahun sekali dah cobain. Kalau pikiran lagi ruwet dikit ya, biasanya kan kalau lagi ruwet, lagi dapat musibah, lagi dapat ujian, nah dekat kita sama Allah tuh ya, pengennya baca doa aja. Nah, ini sholat tasbih gitu. Ya, semoga selain dosa-dosa kita diampuni, segala hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha qala Abdullah ibn al-Mubarak wa jama'atun minal ulama. Ini adalah salah satu pendapat daripada Imam Abdullah bin Mubarak, kemudian juga pendapatnya sebagian besar satu kelompok para ulama. Satu golongan ulama berpendapat bahwa ini adalah muraghab dan sunnah untuk dibiasakan. Ya, karena tadi fadilahnya luar biasa. Wa qala Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki beliau berkata, "Shalatut tasbih minal muhimmati fid din." Nah, salat tasbih ini termasuk perkara-perkara yang penting dalam agama. Ya. Fa yambagil hirsu 'alaiha, maka seyogyanya kita yang mengaku beriman itu menjaga terhadap salat tasbih ini. Faman sami'a ma warada fiha, maka barang siapa yang sudah pernah mendengar keterangan tentang kesunahan salat tasbih, min azimil fadli, pernah mendengar tentang agungnya, besarnya keutamaan salat tasbih, summa taghafala anha, kemudian dia melalaikannya. Nih kayak kita nih, udah denger ya. Kemudian besok-besok buru-buru diinget-inget salat tasbih. Summa taghafala anha bitarkiha, dengan meninggalkannya, tidak melaksanakan salat tasbih. Fahuwa mutahawanun biddin, maka dia adalah orang yang menggampangkan agama. Berarti kita termasuk orang yang mengentengkan, menganggap remeh agama. Ghairu muqtarisin bi'amalus sholihin, tidak memperhatikan terhadap amal-amalnya orang soleh. La yambagi, maka tidak seyogianya an yu'adda min ahlil khairi fi syai', maka orang-orang yang begini nih modelnya, maka tidak seyogianya dimasukkan atau dihitung, dianggap orang-orang yang ahlil khair katanya. Tidak termasuk orang-orang yang ahlil khair, orang-orang yang menjalankan kebaikan. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Ya, jadi ya biar kata-katanya kelihatannya orang soleh tapi tidak pernah melaksanakan salat tasbih, enggak termasuk orang soleh gitu. Ya. Jadi barang siapa yang pernah mendengar keterangan tentang besarnya, tentang agungnya fadilah salat tasbih, kemudian dia melalaikannya, maka kayaknya dia termasuk orang yang menggampangkan, menganggap remeh agama, tidak memperhatikan terhadap amal-amal kebiasaannya orang soleh. Maka orang yang begini enggak termasuk ahlul khair katanya.
Tidak termasuk ahlil khair, nggak dianggap. Ya. Ya. Wa qala Ibnu Abi Saif Al-Yamani, ya. Kemudian Imam Ibnu Abi Saif Al-Yamani berkata, yustahabu disunnahkan salatut tasbih, melaksanakan salat tasbih inda zawal, ketika waktu zuhur. Zawal ini ketika tergelincirnya matahari, masuknya waktu zuhur. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Tuh ya. Kalau masuk waktu zuhur belum melaksanakan Jumat, belum dimulai salat tasbih, nggak apa-apa. Ya. Kan biasanya ada sebagian mungkin menunggu jamaah kumpul. Kalau kita kan adat-adat di kita kan jamaah Jumat itu adalah menunggu waktu. Begitu waktunya teng langsung azan. Gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin menunggu jamaah dulu pada kumpul dulu semuanya. Nah, jadi selama menunggu itu gunakan waktu untuk melaksanakan sholat tasbih. Ya, apabila misalnya seperti halnya di kita nih, nggak mungkin karena begitu masuk waktu zuhur langsung adzan sholat sunnah, begitu sholat sunnah langsung khutbah sholat Jumat. Ya, nanti berarti sholatnya adalah ba'dal Jumat. Ya, kalau bisa ketika waktu zuhurnya, kalau enggak ya sudah ba'dal Jumat. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat. Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah at-takasur. Katanya sunnah dalam rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah membaca surat at-takasur. Alhaqumut takasur. Kemudian wa fi tsaniyah dalam rakaat yang kedua wal asri. Ya. Wal asri itu surat al asri. Wa fi tsalitsah al kafirun wa fi rabi'ah al ikhlas. Suratnya mah pendek-pendek. Yang panjang karena yang panjang adalah bacaan tasbihnya. Ya. Sunnahnya itu pertama takasur, yang kedua al asr, rakaat yang ketiga nanti al kafirun, yang keempat al ikhlas. Fa idza kamalta salasami'ata tasbihatan, jika engkau telah menyempurnakan membaca tasbih sebanyak 300 kali, ya, di rakaat yang keempat nih, qala ba'da faraghihi minat tasyahhud, maka sunnah membaca setelah selesai membaca tasyahud akhir. Ya, jadi habis tasyahud akhir nih, mau salam, sebelum salam, mau qabla an yusalima, sebelum salam baca doa ini. Ada doanya di sini. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu taufiqa ahlil huda, pertolongannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa amal ahlil yakin, dan amal-amalnya orang-orang yang yakin. Wa munasahata ahli taubah, dan ketulusannya orang-orang yang bertaubat. Wa azma ahli sabri, dan tekadnya orang-orang yang sabar. Wa jidda ahli khasyati, dan kesungguhannya orang-orang yang takut. Wa talaba ahli ragbati, dan pencariannya orang-orang yang cinta. Wa ta'abbud ahlil wara, dan ibadahnya orang-orang yang wara. Wa irfana ahlil ilmi, dan kebijaksanaannya orang-orang yang berilmu. Ini doanya nih sebelum salamnya. Hatta akhafaka, sehingga aku takut kepadamu. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjizuni an ma'asik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku meminta kepadamu makhafatan, rasa takut yang mencegahku dari maksiat kepadamu. Hatta amala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridhaka, sehingga aku beramal taat kepadamu sebuah amalan yang dengan amalan tersebut aku berhak mendapatkan ridhomu. Wa hatta unasihaka fit taubati, sehingga aku tulus dalam bertaubat kepadamu. Khaufan minka, karena takut kepadamu. Wa hatta ukhallisu laka nasihata hubban laka, sehingga aku ikhlas tulus kepadamu. Hubban laka, karena cinta kepadamu.
wa hatta atawakkala 'alaika fil umuri kulliha, sehingga aku berserah diri kepadamu fil umuri kulliha, dalam semua urusan-urusanku. Wa uhsinu dzan bika, dan aku berbaik sangka kepadamu. Subhana khaliqin nur, maha suci Allah yang menciptakan cahaya. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah kami, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, summa yusallimu summa yad'u hajatahu. Kemudian salam, ya, setelah membaca doa ini, kemudian membaca salam, kemudian kita berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ini hanya sunnah aja, afdoliyah. Ya, jadi yang paling penting adalah membaca tasbihnya. Ya. Itu adalah fadilah daripada salat tasbih. Jadi kalau lihat keterangan yang tadi, sunnahnya salat tasbih ini imma sanggup satu hari, ya setiap hari kita laksanakan, nggak sanggup seminggu sekali, nggak sanggup sebulan sekali, nggak sanggup setahun sekali. Ya, ilokan seumur hidup nggak pernah salat tasbih. Jod, belum manut kok, Jod. Salat tasbih. Oh, alhamdulillah. Pernah. Kalau di Hadramaut itu biasanya bulan Ramadan. Jadi habis sholat, habis buka puasa, habis sholat maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian sholat tasbih 4 rakaat. Ya, dulu Jibori bawa nih, ya bawa ke sini, adatnya tuh dilanjutkan sama almarhum Haji Mu'alim Arab. Ya, hanya beberapa saat saja. Yang melanjutkan mah bebaji. Jiborinya kabur. Masih lapar nih, makan buru-buru. Ya, saya ngerasain dulu awal-awal tuh mungkin 2 tahun 3 tahun masih rutin. Ya, rutin itu. Cuman ya semakin kemari makmumnya habis. Soalnya dulu tuh repotnya karena maghribnya mepet kalau di kita. Ya maghrib isanya mepet. Jadi begitu habis sholat tasbih itu udah hampir setengah 7 lewat. Sementara jam 7 udah isya. Terawih, orang nggak sempat ngasok, apalagi para ahli tumbak wal hisab ini kan susah, ya kan, nggak ada waktu. Kalau di Hadramaut, karena salat isyanya terawihnya diakhirkan. Ya. Tapi boleh tuh dihidupkan lagi, Maya. Nanti khusus mungkin buat kubung Google aja. Nah. Hah? Bukber mulu, apa-apa. Nanti kan di majelis yang akan kita bangun di situ sebelah. Bisa jamaah ya, Ustaz. Iya, jamaah. Sebetulnya ini salat tasbih ini bukan salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, tidak. Ya. Tapi kalau di Hadramaut biasanya dilaksanakan berjamaah. Walaupun la yusyra' fihi al-jamaah, walaupun tidak disyariatkan jamaah, tapi salat jamaah. Karena kalau sendiri-sendiri males salat tasbih itu. Iya. Jadi walaupun dilaksanakan secara jamaah, tapi kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Gitu ya. Iya, makanya kayak misalnya di sekolah-sekolah sekarang ada salat duha berjamaah. Memang tidak disyariatkan. Ya, tapi nggak apa-apa buat taklim, buat ngajarin. Ada salat di pondok-pondok ada salat tahajud berjamaah, ya nggak apa-apa juga. Namanya li taklim. Untuk mengajarkan salat malam apa-apa, walaupun tidak disunahkan berjamaah.